Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan kita melakukan pertemuan FDS P2 K2 hari ini. Saya ucapkan kepada Ibu yang sudah hadir hari ini, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan berjalan dengan lancar. Amin. Karena ibu-ibu semua harus mengetahui bahwa pendidikan itu adalah hak untuk semua anak. Ya Bu, pertama yaitu di lembaga pendidikan usia dini atau disingkat PAUD. Ya Bu, dengan anak kita belajar di lembaga PAUD itu dapat membantu anak kita itu siap untuk melaksanakan atau memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Ya Bu, anaknya pintar ini Bu. Di sini Bu, saya akan jelaskan bahwa, permisi ya Bu, di sini saya akan memperlihatkan pentingnya dukungan orang tua untuk pendidikan anak. Ya Bu, untuk anak usia dini itu kita bisa mulai dengan ajak anak kita bermain di rumah, ya. Kemudian ketika anak kita sudah memasuki usia dini, siap untuk memasuki pendidikan PAUD, itu kita harus terus memberi dukungan, ya Bu, dari dia di PAUD, pendidikan usia. Jadi Bu, semakin cepat anak kita mendapatkan pendidikan, maka akan memberikan manfaat yang besar untuk anak kita Bu. Jadi alangkah baiknya jika anak ibu itu sudah seharusnya masuk di lembaga PAUD, usianya sudah 5 atau 65 tahun, segera masukkan ke lembaga PAUD. Ya, ibu-ibu, di sini saya ingin menanyakan sesuatu kepada ibu-ibu semua. Apakah anak ibu sudah ada yang masuk di lembaga PAUD? Saya sudah. Oh, sudah ada Bu. Oh, bagaimana perasaannya anak ibu ketika sepulang dari PAUD Bu? Senang. Oh, dia senang. Terus? Senang bermain. Oh, bermain. Ya. Oh, seperti itu. Maksudnya belajar toh? Iya. Belajar. Banyak belajar menyanyi, belajar menulis. Ya, oke. Terima kasih ya Bu atas Iya. jawabannya. Jadi ibu-ibu begitu ya. Ketika kita memasukkan anak kita di lembaga PAUD, dia itu otomatis akan memiliki rasa bahagia karena di sekolah dia dapat bermain dan belajar. Kita akan memutarkan film ya Bu. Tolong ibu-ibu semua perhatikan dan amati. Oke? Dari film tersebut, apa yang ibu-ibu dapat simpulkan? Saya Bu, bajunya berbeda-beda. Oh, bajunya berbeda-beda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi seperti itu Bu, di lembaga PAUD itu tidak mengutamakan seragam apa yang mereka gunakan. Meskipun di dalam PAUD itu ada yang tidak menggunakan seragam, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana anak bisa semangat belajar, karena belajarnya sambil bermain. Jadi itu ya Bu, di sini saya akan menjelaskan bahwa manfaat pendidikan usia dini, ya. Pertama itu manfaatnya, yang pertama, anak-anak itu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Artinya mental anak kita itu sudah siap untuk bersekolah di jenjang pendidikan selanjutnya seperti SD. Kemudian yang kedua itu terbiasa mengikuti aturan, karena di sekolah oleh guru-gurunya mereka diberikan aturan bahwa masuk sekolah jam sekian, pulangnya jam sekian, mengerjakan tugas sekian, jam sekian. Jadi anak kita itu belajar untuk disiplin, ya Bu. Kemudian mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Mengapa demikian? Karena anak-anak usia dini itu tidak difokuskan untuk belajar, tetapi bagaimana dia bisa bermain sambil belajar. Seperti itu ya Bu, biar anak-anak kita itu tidak bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi harus disertai dengan bermain ya Bu. Nah, selanjutnya anak-anak kita itu lebih percaya diri.
sudah mulai memiliki teman, dia mulai mengetahui apa kemampuan yang mereka miliki. Kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian nanti setelah mereka tamat dari PAUD untuk mengikuti jenjang pendidikan di SD, mereka sudah siap, ya Bu. Nah, kemudian lebih siap belajar di sekolah dasar. Yang ini sangat kita harapkan, karena setelah anak kita menyelesaikan pendidikan di sekolah PAUD, mereka harus masuk di SD. Tatkala biasa anak-anak itu tidak ingin masuk SD, malas bersekolah di kelas 1 karena dia tidak mengikuti PAUD, ya Bu. Kemudian manfaat usia dini, permisi ya Bu ya. Manfaat usia dini bagi manfaat pendidikan usia dini untuk orang tua. Yang pertama itu bertambah teman. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengantar anak-anak kita ke sekolah, otomatis kita bertemu dengan orang tua, ibu-ibu yang lainnya. Jadi di situ terjalin komunikasi seperti itu. Kemudian berbagi pengalaman sesama ibu-ibu, orang tua, anak kita seperti itu ya Bu. Kemudian memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika anak kita di sekolah, kita sudah bisa pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, kemudian belajar cara mendidik anak dari guru. Ketika kita memasukkan anak kita di PAUD, kita bisa berkonsultasi bersama gurunya di sekolah, bagaimana karakter anak kita, apa yang mereka senangi, seperti itu ya. Oke. Permisi ya Bu, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah ada lembaga PAUD di sekitar rumah tinggal Ibu? Iya, ada. Ada. Nah, jadi terima kasih ya Bu atas jawabannya. Jadi seperti itu, saya harapkan ibu-ibu jikalau anaknya sudah harus dimasukkan ke lembaga PAUD, baiknya ibu memasukkannya, biar anak kita itu siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Apalagi PAUD-nya dekat dari rumah ya. Ibu-ibu semuanya mohon perhatiannya. Jadi cara orang tua membantu anak di sekolah itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu bertanya tentang perasaan anak dan pengalaman anak di sekolah. Jadi ketika anak kita pulang dari sekolah, alangkah baiknya ibu-ibu semua menyampaikan atau menanyakan bagaimana perasaannya nak dari sekolah, apakah ada tugasnya, bagaimana di sekolah, bermain apa, seperti itu ya. Kita harus meluangkan waktu untuk bertanya kepada anak kita ya Bu. Kemudian memberikan semangat dan pujian kepada anak. Kenapa? Karena dengan kita memberikan pujian melalui misalnya ya Bu, anak kita itu memperlihatkan nilainya di sekolah itu dapat 100. Ya, kita berikan ucapan, kita apresiasi kepada anak-anak kita, misalnya, wah kamu hebat ya nak, pintar, seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa menimbulkan semangat ya Bu untuk bersekolah selanjutnya. Kemudian bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Jadi ketika anak kita pulang dari sekolah, diharapkan ibu-ibu itu membimbing anaknya di rumah untuk menyelesaikan tugasnya ya Bu. Bukan orang tuanya yang mengerjakan tugas ya, tapi anaknya dibimbing seperti itu. Kemudian membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi ketika anak kita pulang dari sekolah bukan berarti dia tidur terus-terusan, main terus-terusan, tidak. Kita buatkan jadwal, mungkin sore dia mengaji, selesai maghrib kita bimbing dia menyelesaikan tugas sekolahnya, seperti itu. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah ya Bu. Jadi orang tua dan guru di sekolah itu harus memiliki hubungan yang baik, biar ketika anak kita mengalami suatu kendala atau masalah dalam proses pembelajarannya di sekolah, kita bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak kita ya, supaya anak kita itu bisa sukses di sekolah. Jadi ibu-ibu itu semua harus tahu ya, pendidikan adalah hak untuk semua anak ya Bu. Kalau ibu memiliki kendala bahwa Bu saya tidak punya uang
untuk memasukkan anak saya ke sekolah. Nah, ibu jangan khawatir karena pemerintah sudah menyediakan bantuan-bantuan untuk anak sekolah. Ya, ada kartu PIP, ada kartu KIP jika dia masih SD sampai SMA. Ketika nanti dia sudah kuliah, ada yang dikatakan beasiswa bidik misi seperti itu. Jadi tidak ada lagi kata bahwa kita tidak mampu menyekolahkan anak-anak kita, ya Bu? Oke? Ya. Sebagai hadiah pertemuan kita hari ini, saya akan membagikan brosur kepada ibu-ibu bagaimana kita bisa membantu anak kita sukses belajar di sekolah, ya. Nah, ini nanti saya akan bagikan kepada ibu-ibu semua bagaimana supaya ibu bisa mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Jadi informasi ini tolong ibu-ibu sampaikan kepada suami. Memberikan dukungan anak di sekolah itu kita bekerja sama dengan suami, ya. Oke? Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai pahala. Mudah-mudahan bulan depan pertemuan FDS P2 K2 selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di materi selanjutnya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.